Oh, podcast kan ada intronya ya, bro. Kita intro dulu aja ya. Kembali lagi ke apa adanya podcast. Kali ini kita bakal ngomongin tentang pendidikan di Indonesia. Semoga semoga, semoga podcast ini bermanfaat. Oke, ada gua di sini, Roni sebagai host dan teman gua sendiri. Ada Benny di sini. Saya hai Ben. Halo semua. Ya, dia narasumber kita kali ini. Kita bakal ngomongin pendidikan. Sangat kebetulan sekali dia seorang asisten dosen. Bisa aja kamu. Seperti tidak disetting gitu ya. Enggak, Coba, beneran. oke Ben, lu kan asisten dosen Ben. Gimana pendapat tentang pendidikan di Indonesia? Wih lah. Aduh, ini langsung berat ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, bridging dulu aja. Masa gua mau nanyain gimana aktivitas tuh waktu quarantine time? Kan kita mau persingkat waktu di sini. Oke. Langsung aja to the point. Maaf, maaf nih juri, maaf nih. Aduh. Jadi kita kan tahu sendiri. Kebetulan aku dari Jogja. Nggak tahu Roni dari mana. Gue dari Namek emang, dari udah lama di Namek, udah ke Asgard. Pantesan sih logatnya beda. Lanjut. Jadi kalau di Jogja sendiri sih, menurutku pendidikan nih terkenal ya. Sebutannya aja udah kota pelajar Waduh, gitu. iya. Cuma menurutku terlalu berat gitu. eh Gelar kota pelajar itu dikasih ke Jogja. Yang nggak sebayangan orang gitu loh. Oh, Jogja nih orangnya pinter-pinter pasti. eh Namanya aja kota pelajar gitu kan. Nah, itu tuh jadi kayak beban tersendiri gitu. Khususnya buat buat aku nih, ya yang nggak Warga Jogja asli gitu ya. plus 62 ya. Ih. Jadi kayak kalau dulu emang dari sekolah itu kan teman-teman nih, teman-temanku banyak yang ngejar yang namanya nilai terus sampai les tuh, les di Priga Mama. Iya. Sebut merek apa apa sih ini, santai bro. Santai, Ya di santai. Primagama sama itu yang gambar gajah itu loh. Iya, iya, Iya. iya, iya, iya. Nah itu tuh Gajah, kayak gajah. hidupnya tuh cuma isinya sekolah pagi, dari pagi nih jam 7 7 tuh udah maksimal. Kalau di SMP ku dulu sih masuk 7 kurang 15 ya. Iya emang gitu cuy, kadang cuy emang orang saking sibuknya cari pendidikan ya, pagi sampai sore sekolah, si sore sampai malam les, malam waktunya istirahat, ngobrol sama keluarga, ditanyain sama orang tua, lu nggak belajar lu tong kan bang, tit, Sensornya sensor, manual ya. lanjut. Iya itu loh maksudnya kenapa sampai orang sampai sebetulnya menurutku menurutku sih ada satu hal yang buat kenapa mereka bisa sampai kayak gitu gitu loh. Di sekolah udah belajar kan ya, sore juga masih les juga. Itu pun seminggu bisa 5 kali kalau yang maniak les-lesan gitu. Tau gak sih kamu? Anak Ya yang ngerti, ngerti, ya, ngerti, ngerti. kayak gitulah. Ya, Yang ya, ya biasanya yang kayak gitu tuh murid-murid yang kalau ditanyain nomor satu apa nggak tahu tapi tahu selesai kan ya. ya, Yang kalau ditanyain ulang ini udah belajar belum, belum tapi keluar duluan gitu, itu emang teman-teman yang iya, iya, kebetulan iya, iya, kayak pergaulan. gitu. Menurutku ada satu hal kenapa mereka kayak gitu. Itu karena mereka mencari sesuatu hafalan gitu loh. Karena mereka nggak hafal-hafal dan mereka berambisi untuk menghafalkan itu, makanya mereka membiasakan diri mereka dengan sering mendengar pelajaran di sekolah, di les-lesan. Padahal ya intinya sebenarnya sama aja. Berarti maksud lu standarisasi semua pendidikan di Indonesia itu harus menghafal gitu. Iya, betul banget. Kayak kamu ngerasa nggak sih kalau dari dulu tuh dari SD, dari kita SD sampai SMA itu disuruhnya ngafal terus gitu loh. Mulai dari kamu suruh ngafalin berapa ibu kota di Indonesia, provinsi, terus
ibu kota negara ini, negara itu. Itu tuh kayak gimana ya? Sebenarnya nggak penting amat gitu loh. Kan pun bisa nyari ya. Ya, Pun bisa berubah setiap waktu. makanya itu. Sekarang juga kamu ditanyain siapa menteri ini namanya. Udah tahun 2000 Iya. berapa? 2005 misal. Waktu itu kamu hafal ya. Belum tentu juga sekarang hafal. Itu pun udah kalau mau ditandingin kita juga pasti kalah gitu loh sama mesin Google gitu kayak ya udah kalah tapi beda kalau misal orang tuh fokusnya ke pemahaman kenapa lebih ke ini kalau pertanyaan-pertanyaan yang biasa ada di sekolah itu kan apa gitu loh. 5W1H. Nah kita nggak pernah diajarin gitu loh kenapa ini bisa begini terus kenapa sih eh, daun itu kulitnya bisa gimana gitu lah ya begitulah. Lu kontra dengan metode penghafalan tapi lebih pro dengan metode untuk menerangkan suatu konsep gitu Iya, maksudnya. aku lebih setuju itu sih. Biar lebih iya sih. Gue pribadi juga setuju dengan hal-hal seperti itu. Terus menurut lu kan lu asisten dosen nih ya. Hmm. Gimana cara lu ngajar kalau lu kontra dengan teori penghafalan seperti kayak gitu? Kalau aku jadi asisten sih tentunya ya aku nggak mau sebenarnya nggak terlalu ekstrim ya kayak aku nolak ajaran dari dosenku terus aku bikin sendiri gitu kan. Namanya juga ya tahu lah Ya, dibayar kan ya, ya harus ya paham. ya ya Ya. maksudku itu. Jadi ya aku tetap intinya kalau aku di luar kelas gitu ya, di luar kelas kan banyak yang kadang tuh masih nanya gitu kan. Apalagi cewek tuh, aduh. Kadang tuh Gimana? kayak kak Bini ini gimana sih gitu-gitu gitu. Nah, Waduh. ya terpaksa kan ke kos. Enggak. Ya Biar lebih paham. oh Biar gitu. lebih Ya. Jadi ya aku ajarin ini kenapa bisa begini. Terus setelah ini eh ini bakal terjadi apa? Kan aku di sistem informasi nih kan ya. oh, I Jurusan see. ya kayak belajar komputer gitu. Oh, iya Jadi iya aku iya. ngajarin kenapa program tuh nulisnya kayak gini. Terus kalau nanti beda lagi, hasilnya apa kayak gitu. Jadi nggak harus dia. Apalagi kalau kamu belajar program gitu, kalau kamu hafal, mati lah otakmu. Itu bahasa bukan bahasa Indonesia ya. Ya kayak gitu. Berarti emang lu kudu paham konsepnya, Ya, betul. diajarkan untuk menyelesaikan suatu masalah, memecahkan masalah, bukan menghafalkan masalah. Betul, betul sekali. Iya. Tapi by the way udah 8 menit cuy. Dan podcast kita disuruh cuma 9 menit. Sebenarnya kurang ya. Kenapa kita tinggalin link ke Iya, iya. Cepet banget ya. ya udah berarti closing aja closing nih. Iya, closing. Kesimpulan sebagai seorang yang diwawancarai oleh saya apa? Harus berbobot loh. Karena dia dinilai oleh juri. Iya, coba-coba podcast nih bagus sih. Bukan ini. Oh iya, sorry. Kesimpulan tentang pendidikan, bukan tentang podcast kita. Iya, jadi Eh, kayaknya layak juara. Oh, maaf. oh, maaf nih saya nih maaf. Maaf. Dosen, maaf nih juri nih, maaf nih ya. Jadi menurutku pendidikan nih kurikulum kita kan selalu ganti ya. Harusnya lebih ke arah situ sih. Bagaimana mengajarkan kepada siswa nih suatu pemahaman bukan penghafalan aja. Kayak gitu. Itu Oke. Thank you, thank you.